UTS dan UAS. Ya, jadi 28 materi yang terbagi dalam 14 kali pertemuan. UTS dan UAS di luar 14 kali tersebut sehingga total pertemuan untuk mata kuliah periodonsia 2 adalah 16 kali pertemuan. Untuk kriteria penilaian ya sama dimulai dari tahun lalu bahwa tugas mandiri, tugas kelompok dan kuis ini poinnya besar. Harapan saya kalian jangan sampai tidak mengumpulkan tugas ya, jangan sampai tidak mengumpulkan tugas baik mandiri maupun kelompok dan kuis. Tidak semua dosen pengampu akan memberikan, tapi paling tidak ada satu dua dari jeda antara tiap sebelum UTS atau sesudah UTS. Itu mungkin pasti akan ada dosen pengampu yang memberikan tugas mandiri maupun kuis. Itu poinnya besar, poinnya 50%. Ya, meskipun nanti misalnya dalam satu rentang waktu itu hanya dari 7 kali pertemuan hanya ada satu dosen pengampu, itu tetap dikerjakan. Ya, poinnya besar. Karena poin UAS dan poin UTS itu hanya 15%. Nah, memang itu yang diminta untuk kurikulum yang sekarang. Untuk kehadiran tetap maksimal 3 kali ya, selebihnya harus ada izin yang jelas. Seperti contohnya teman kalian ini yang KKN ada suratnya detail, izin dari Wadek satu tembusan kepada saya sebagai PJMK. Sakit pun demikian, atau ada keperluan apapun yang memang urgent, surat izin itu bukan surat izin dari orang tua. Ya, surat izin adalah dari kalian mengetahui orang tua, dibuat kepada wakil dekan, ya, wakil dekan satu. Kemudian nanti akan ada surat tembusan resmi kepada saya untuk saya sebagai PCMK. Jadi suratnya resmi dan eh, mahasiswa yang bersangkutan itu bisa menghubungi saya. Seandainya tidak bisa ketemu karena masih sakit, bisa minimal WA dan suratnya jelas. Atau setelah bisa masuk, ya. Setuju ya untuk hal ini ya. Jadi presensi itu memang bukan maunya kami, bukan maunya PJMK, tapi by system akan langsung tercentang sebagai tidak bisa mengikuti UTS atau UAS karena presensi atau kehadirannya kurang. Jadi otomatis oleh sistem akan di blacklist untuk bisa mengikuti ujian. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Toleransi keterlambatan 15 menit saya rasa kurang lebih sama, tetapi tidak semua dosen pengampu berkenan terlambat. Ya, mungkin lebih dari 15 menit sudah tidak mau menerima. Mungkin kalau saya dengan alasan yang jelas masih bisa menghadap atau apa gitu. Tapi kalau sampai lebih dari itu saya rasa memang tidak bisa ya, tidak bisa untuk dianggap hadir. Oke. Oke, maaf. Sebentar. Oke, 37 orang berarti 4 orang ya yang belum hadir. Saya bisa mulai untuk materi, saya rasa jam 7:11 bisa saya mulai saja sambil menunggu, enggak apa-apa, masih ada 4 menit lagi waktunya sampai jam 7:15. Materi saya yang pertama, saya memberikan materi 2 kali ya, minggu ini dan minggu depan. Untuk saya jatahnya 2 kali, dosen pengampu 2 materi kuliah periodonsia 2. Yang pertama adalah terapi periodontal fase 1. Sedangkan untuk minggu depan adalah terapi periodontal pada pasien wanita atau pasien perempuan. Untuk terapi periodontal fase 1 saya rasa tidak sulit ya. Saya rasa ini terapinya basic saja. Nah, maaf, maksudnya materinya basic. Basic dasar sekali bagi kita sebagai dokter gigi ya. Dalam hal ini di bidang periodontal karena memang terapi periodontal itu memang terapi basic, terapi dasar sebelum berlanjut ke terapi yang lebih advance. Ya, yang pertama kita memastikan bahwa jaringan periodontalnya stabil. Jaringan periodontalnya dalam keadaan baik, sehat kalau ideal. Tetapi pada kenyataannya tidak selalu dalam keadaan sehat, ideal, atau sempurna. Bahasanya untuk klasifikasi penyakit periodontal untuk tahun 2018 adalah pristine. Pristine periodontal, tetapi itu sangat-sangat sulit ditemui. Kita bisa mengatakan sebagai keadaan stable periodontium atau keadaan jaringan periodontal yang stabil, yang tidak berjalan progresivitasnya. Karena seperti kita ketahui, borderline antara gingivitis dengan periodontitis, gingivitis bersifat reversible, bisa kembali sehat, periodontitis dia bersifat irreversible. Artinya bahwa yang bisa kita lakukan bila kita menghadapi pasien periodontitis adalah menghentikan progresivitasnya, di stop. Tetapi apakah bisa sembuh? Banyak faktor yang terlibat, ya. Banyak faktor yang harus diperhatikan. Itu mungkin saya sedikit mengulang materi periodonsia 1 ya. Oke.
Outline materi kuliah untuk terapi periodontal fase satu adalah tentang pemahaman umumnya, kemudian sesi perawatan, prosedur perawatan, hasilnya, penyembuhan pada perawatan fase satu dan bila mana rujukan ke dokter gigi spesialis itu diperlukan. Oke, saya mulai yang pertama, yaitu definisinya. Saya rasa untuk ini lebih ke apa maksudnya terapi fase satu. Terapi fase satu adalah terapi pertama yang dilakukan dari rangkaian prosedur perawatan penyakit periodontal atau kerusakan jaringan periodontal. Ya, tapi saya rasa sebagai seorang dokter gigi, bila kalian menangani pasien dengan keluhan apapun di luar jaringan periodontal, pastikan memang faktor lokalnya sudah baik, faktor lokalnya sudah tereliminir, minimal dikurangi. Mungkin kalau menghilangkan faktor lokal agak sulit karena banyak faktor, banyak kendala atau kondisi yang dihadapi, lakukan dengan pasti bahwa kalian sudah meminimalisir faktor lokal sebagai utama kontribusi penyebab kerusakan jaringan otak. Itu dulu yang harus dipahami ya. Jadi definisinya seperti itu, sedangkan tujuannya adalah mengubah atau menghilangkan yang mungkin agak sulit ya, semua faktor etiologi yang kontribusi terhadap kerusakan jaringan periodontal menjadi lebih parah. Apapun itu. Nomor satu pasti faktor lokal. Ya, yang lainnya bisa diikuti nanti di slide berikutnya. Semaksimal mungkin, sebisa kalian. Sebagai basic dasar atau terapi awal yang dilakukan adalah terapi fase satu ini. Kemudian tujuan berikutnya adalah menghentikan perkembangan penyakit periodontal dalam rangka mengembalikan ke kondisi yang stabil, kondisi yang jaringan sehat bila masih gingivitis. Oke, bila masih gingivitis harapannya bisa kembali sehat ya, karena bersifat reversibel. Tapi sebaliknya bila sudah periodontitis harapannya adalah jaringan menjadi stabil, kerusakan berhenti sampai di tahap itu. Ya, terapi fase satu seperti yang saya sampaikan tadi, faktor lokal sebagai faktor kontribusi utama itu yang memang harus dipegang dulu. Kontrol plak secara komprehensif. Artinya apa? Kontrol plak secara komprehensif itu artinya memerlukan kerjasama yang baik antara kita sebagai dokter gigi atau operator yang merawat dengan pasien yang akan melakukan perawatan lebih lanjut. Ya, KIE-mu, kemudian dental health education-mu, pemilihan alat dan bahan, cara waktu menyikat gigi, kemudian eh, kontrol plak. Apa? Faktornya itu harus betul-betul dikendalikan. Ya, pada individu A kontrol plak adekuat karena plak dan kalkulusnya sedikit maupun pada individu lebih banyak, tentunya akan memberikan hasil yang mungkin akan berbeda. Ya, respon jaringan, kemudian kondisi sistemik pasien, kemudian faktor kebiasaan, lifestyle, penyakit-penyakit penyerta, itu tentunya juga akan sangat berpengaruh terhadap proses repair pos perawatan terapi fase satu ini. Tentunya kita bisa memberikan edukasi ke pasien, motivasi, kemudian jadi memang teoritis sekali ya, tetapi jangan lupa yang teoritis tadi itu yang justru lebih utama, lebih penting dibanding kamu harus melakukan treatment yang lebih advance. Treatment yang lebih rumit, membutuhkan banyak biaya, waktu, dan kooperatifan pasien yang lebih meningkat dibanding bila terapi fase satu memberikan hasil yang baik. Itu ya, yang harus diperhatikan dulu. Kemudian diulang lagi pembersihan kalkulus dan plak ya. Koreksi restorasi. Kenapa koreksi restorasi yang rusak ini dijadikan poin yang sering disampaikan di textbook maupun jurnal tentang terapi fase satu. Karena memang lesi karies atau lesi jaringan keras itu memang selalu berkaitan dengan lesi perio, ya, lesi jaringan penyangganya. Bayangkan bila lesi periodonsial atau lesi periodontal saja sudah memberikan eh, perawatan yang cukup rumit. Nah, ternyata banyak sekali kombinasi dari lesi perio tersebut menjadi lesi endoperio. Karena lesi endoperio itu juga melibatkan jaringan kerasnya, giginya. Bila sudah ada karies, bila memang sudah ada kalian lihat superficial karies, itu alangkah baiknya segera untuk ditumpat, segera untuk dilakukan perawatan. Jangan sampai menjadi lebih complicated, menjadi lebih rumit lagi, menjadi suatu lesi endoperio tadi. Dasarnya sudah ada gingivitis, sudah ada periodontitis, ditambah dengan lesi karies. Oke, biasanya rongga mulut kan seperti kasusnya memang kalau tidak karies adalah jaringan periodontalnya yang destruktif, sehingga kita memang dikatakan kontrol plak secara komprehensif, pembersihan kalkulusnya, lesi karies segera untuk diperbaiki dan restorasi yang kurang baik itu dikoreksi. Nanti ada di slide berikutnya supaya kalian bisa lebih memahami ya.
Terapi fase satu juga memberikan kesempatan kepada kita sebagai dokter gigi untuk mengevaluasi bagaimana sih respon jaringan dari pasien pos tindakan ini, pos SRP, pos koreksi restorasi, pos jas dari oklusinya yang kurang baik ya. Apakah dia memberikan respon yang baik? Itu waktunya kita melakukan evaluasi secara komprehensif dari terapi fase satu yang sudah kita lakukan. Terapi fase satu jangan dianggap satu kali datang scaling itu selesai. Tidak ya, kontrol rutin, scaling ulang 1 3 bulan berikutnya ya. Kemudian kita memang bila melakukan koreksi dan nanti ada poin berikutnya di slide setelah ini, itu perlu kalian evaluasi lebih mendetail. Itu waktunya kita melakukan terapi fase satu secara keseluruhan. Kemudian waktunya kita untuk mengevaluasi. Yang kedua, yang berikutnya adalah kita bisa melihat bagaimana motivasi dan kekooperativan pasien. Ya, poin 1 sampai poin 8 ini memang eh, satu dari sedikit yang saya ambil dari sekian banyak ya poin-poin yang dilakukan. Karena memang kalau didetailkan bisa sampai puluhan apa saja yang dilakukan. Tetapi pada intinya seperti yang saya sampaikan tadi, jaringan keras dan jaringan penyangganya itu diperbaiki dulu. Jadi jaringan penyangganya adalah jaringan periodontal, jaringan kerasnya bila kalian menemui adalah si karya segera ditindaklanjuti ya. Ada koreksi restorasi yang memang kurang baik. Bila diperlukan dan indikasinya tepat bagi pasien perlu dilakukan ortodontik, boleh dilakukan pada fase terapi satu ini ya. Dan perawatan-perawatan lainnya yang memang diperlukan supaya kondisi jaringan penyangganya adalah dalam kondisi yang baik, minimal dalam keadaan stabil. Itu ya. Jadi faktor lokalnya diminimalisir, kontak-kontak trauma yang oklusi yang nggak baik juga diperbaiki. Kemudian bila diperlukan memang krodit sekali, kontak oklusi tidak baik, relasi oklusinya tidak menguntungkan untuk jaringan periodontal, bisa diindikasikan atau memang bila tepat indikasi, dirujuk ke arah perawatan ortodontik. Ya, dari poin 1 sampai poin 8. Ini juga hal-hal yang harus diperhatikan ya. Sebagai dokter gigi, saya rasa tidak di poin ini saja kita harus memperhatikan kesehatan umum, kesehatan dari pasien secara umum. Ya, yang pertama kita pasti adalah dari anamnesamu. Anamnesa pastikan kamu sudah menanyakan segala hal yang berhubungan dengan kondisi umum pasien, obat-obatan yang sering diminum, sudah pernahkah melakukan perawatan apapun di bidang kedokteran maupun di kedokteran gigi. Apakah pasien pernah melakukan terapi-terapi yang secara spesifik memang harus diketahui oleh seorang tenaga medis? Contoh, apakah pasien pernah melakukan rutin cuci darah, transplantasi apa, perawatan operasi eh, apa namanya jantung bypass dan lain-lain yang memang harus ditanyakan pada pasien dan pasien selayaknya sebaiknya memberikan info itu sedetil mungkin selengkap mungkin kepada kalian sebagai operator dokter giginya ya karena poin itu penting kita dalam menentukan treatment lebih lanjut terapi fase satu memang initial terapi tapi selanjutnya kalian juga harus ke arah advance terapi ataupun tidak dalam bidang periodontal pun juga memerlukan info tersebut anamnesa yang detail tadi ya. Kemudian juga dalam hubungannya dengan kesehatan jaringan periodontal, jumlah gigi yang ada atau jumlah gigi yang tersisa. Kemudian juga kalkulus gingiva, kedalaman poket, kehilangan perlekatan ya. Dan sampai poin ke terakhir ini adalah bila pasien memang ada kondisi-kondisi yang ansietas atau kecemasan sehingga membutuhkan sedatif yang mungkin diperlukan. Contoh pada kasus-kasus perawatan odontektomi ya. Pasien tegang, takut, jangankan odontektomi. Untuk tindakan gingivac aja masih banyak pasien yang takut ya. Takut berlebih dan itu kita kita sadari, kita pahami bahwa memang tiap individu mempunyai persepsi dan ketakutan yang enggak bisa kita paksa, enggak bisa kita samakan. Sehingga kita mungkin bisa memerlukan memberikan selain kita dari afirmasi dan KIE yang mendetail, kemudian juga kita pastikan bahwa nanti dalam keadaan nyaman sehingga tidak kesakitan karena dilakukan anestesi sebelumnya, boleh diberikan obat-obatan sedatif ya, tentu dengan dosis tertentu untuk tiap pasien yang tidak bisa disamakan. Saya lanjut ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya rasa cukup jelas ya, poinnya materi juga tidak sulit. Kemudian langkah-langkah perawatannya kurang lebih sama seperti slide sebelumnya ya. Nomor satu pasti kontrol plak komprehensif, manajemen karies, dan kita bisa melakukan sampai poin kelima adalah mengevaluasi. Biasanya kita bisa melakukan rekam medis dengan foto klinis yang mendetail. Perawatan foto dengan detail. Jadi masih banyak kalkulusnya, masih banyak radangnya, seperti itu ya.
Nah, kalau yang setelah itu kunjungan berikutnya foto lagi. Bagaimana radangnya? Bagaimana kemerahannya? Bagaimana bleeding on probingnya? Itu bisa kita foto. Sehingga kamu bisa tampilkan di pasien. Tampilkan di komputer. Sehingga ini, Pak, Bu, hasilnya ternyata bagus. Oh iya dok, perdarahan pada saat saya sikat gigi sudah jauh berkurang. Hampir, hampir tidak ada lagi. Itu tentunya memberikan motivasi ke pasien. Perawatan yang dilakukan itu memberikan hasil yang baik. Perawatan memberikan penyembuhan. Sehingga itu bisa kita lakukan sebagai poin evaluasi dan peningkatan motivasi atau kooperatif dari pasien. Saya lanjut ya. Menurut Karansa dan jurnal ya, Karansa sebagai buku patokan dari ilmu periodonsia mengatakan bahwa terapi periodontal fase satu yaitu scaling dan root planning yang efektif juga memberikan hasil yang baik di mana berkurangnya darahan sehingga 80%, berkurangnya kedalaman pocket sebagai proses repair memerlukan ada eh, apa? Proses juga shrinkage, regenerasi atau repair dari jaringan sehingga kedalaman pocket bisa berkurang, tetapi secara klinis mungkin kalian akan menemukan resesi ya, jangan lupa. Kemudian berkurangnya keradangan, kemerahan, dan pembengkakan. Itu tentunya merupakan suatu proses atau tindakan evaluasi yang bisa kita berikan output kepada pasien. Oh, begini Bapak Ibu, hasilnya seperti ini. Oh baik dok, ternyata enak ya dok, perdarahan saya jauh berkurang. Seperti itu. Foto pada saat kalian ngepruk, itu juga bagus ditujukan kepada pasien. Ya. Ini mungkin yang bisa diberikan contoh nyata kepada pasien pada saat kontrol ya, pada saat kontrol. Kalkulus supragingiva yang memang sudah menguasai radangnya, sudah interdental ballooning ya, kemerahan sebagai kondisi yang tidak sangat sangat tidak ideal sebagai kondisi jaringan periodontal yang tidak sehat, tentunya bisa kita fotokan kepada pasien pre-tindakan sebelum kalian melakukan tindakan apapun itu di jaringan periodontal ya, sebelum scaling ya, sebelum mengajari apa cara menyikat giginya, pemilihan bulu sikatnya, pemilihan eh, bahan untuk apa namanya bahan untuk menyikat gigi dan lain-lain, dental floss dan caranya menggunakan ini bisa kita fotokan ke pasien. Pos tindakan kalian bisa melakukan foto lagi dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ingat, ini semua kondisi merupakan resiko post scaling dan road planning ya, post SRP. Satu, yang pertama pasti pasien bisa biasanya mengeluhkan adalah giginya memanjang. Kenapa gigi saya kok jadi modot ya dok, kok memanjang semua? Ya. Dua, pasien akan mengeluhkan biasanya adalah resesi dan hipersensitivitas. Pasti karena dia terbuka, sebelumnya tertutup oleh kalkulus. Ya, semento enamel junctionnya di sini terbuka sementumnya semua. Secara klinis kalian pasti akan menemui itu. Ya. Ketiga, secara estetik terganggu karena ada black triangle. Segitiga ini yang merupakan kondisi yang memang terjadi resiko post scaling, post SRP pada kondisi pasien A. Ya, alangkah baiknya itu yang bisa kita edukasikan ke pasien. Seandainya kalian menemui pasien dengan kondisi kalkulus plak subgingivanya belum banyak, masih banyak harapan untuk tidak terjadi seperti gambar B. Alangkah baiknya kalau tanda petik kita sounding, kita sedikit takut-takuti bahwa ini yang terjadi. Jaringan sembuhnya ya seperti ini. Alangkah baiknya kalau tidak ada kalkulus. Alangkah baiknya kalau kesehatan gusi dan jaringan penyangga gigi itu dijaga dengan melakukan apa yang kita instruksikan, KIE-nya, DHE-nya, kontrol plak secara komprehensif. Sehingga apa? Sehingga di sini ini tidak terjadi di gambar A ini. Dan gambar B juga meskipun repair, ya begini keadaannya. Yang menjadi konsekuensinya adalah satu, perawatan lebih complicated, lebih rumit karena memerlukan bedah periodontal estetik. Apalagi memerlukan biaya yang jauh lebih besar dibanding sekedar terapi fase satu yang memang dilakukan oleh pasien dengan eh, baik dan memberikan hasil maksimal. Itu yang perlu kita sampaikan ke pasien. Bahwa ternyata tanda radangnya berkurang, kemudian warna kemerahannya juga berkurang, tapi ada resesi, ada hipersensitif, ada black triangle, ada keadaan gigi yang lebih memanjang, itu tentu jauh lebih merugikan dibanding kalau kita dari awal adalah jangan sampai ada kalkulusnya, jangan sampai terjadi gingivitis dan periodontitis. Bisa dipahami ya sampai di sini. Jadi itu cara kita dalam melakukan meningkatkan motivasi dan kooperatifan pasien untuk terus menjaga kesehatan jaringan penyangga giginya. Demikian pula dengan ini. Alangkah baiknya kalau tidak sampai ada akumulasi stain, akumulasi subgingiva kalkulus yang memang rentan tumbuh atau banyak di area
lingual sebagai area tempat kelenjar yang sudah ada di submandibula. Lingual posterior, gigi posterior bawah itu juga akan sering terjadi akumulasi ya, karena memang kondisinya kelenjar-kelenjar kita banyak di situ. Tetapi dengan melakukan SRP, kerjasama juga pasien melakukan pembersihannya secara betul dengan apa yang sudah kita ajari, sudah kita instruksikan. Ini pasti tidak akan mudah terjadi, betul? Stainnya, kalkulusnya, dan proses penyembuhannya juga memberikan hasil seperti ini. Terbuka semuanya. Black triangle-nya sampai besar sekali. Satu, secara estetik mengganggu. Ya. Kedua, secara akumulasi atau fungsi juga terganggu karena ini akan sangat mudah terjadi akumulasi sisa makanan di area tersebut. Ya, pasien akan gampang juga menggunakan tusuk gigi yang justru lebih merugikan karena merasa areanya loss, blong ya, jadi gampang membersihkan sisa apapun makanan di situ ya pakai tusuk gigi. Padahal kita eh, tidak menginstruksikan baiknya dalam menggunakan dental floss. Dental floss kenapa dipakai? Karena harusnya kontak gigi yang ideal itu rapat, tidak diastem, tidak ada black triangle-nya sebagai hasil proses repair dari post scaling dan root planning. Ya, mau sampai berapa lama pun juga hasilnya seperti ini. Memang secara teori hasilnya adalah jaringan periodontal yang stabil. Ya, tanda kemerahannya jauh berkurang. Kemudian stiplingnya meskipun tidak ada karena sudah munculnya black triangle, tetapi paling tidak kontur gingivanya adalah warnanya tidak kemerahan lagi, tidak mudah berdarah. Ya, dengan gingivitisnya, dengan periodontitisnya tadi dihambat progresivitasnya, tentunya adalah kerusakan tulangnya juga berhenti sampai di situ, sehingga kedalaman poketnya juga tidak bertambah. Saya lanjut untuk restorasi yang perlu dikoreksi. Ya, terkadang sebagai dokter gigi yang dilakukan adalah melakukan tumpatan. Ini tumpatan amalgam yang sudah tidak boleh dipakai ya, sudah jarang dipakai. Meskipun bahan tumpatan itu apapun, composite, GIC atau apapun, tetap yang kita pastikan adalah tidak terjadi overhanging restoration. Oke, dengan salah satu indikator yang bisa dilakukan adalah kalian melakukan pemeriksaan kedalaman pocket. Ternyata ini pocketnya dalam. Sebentar. Oh, sorry. Pocketnya dalam dan terjadi bleeding on probing di sini. Apakah boleh? Tentu nggak boleh. Ya, bleeding on probing positif itu menandakan jaringan gingivanya beradang. Jadi pada saat di probe dan ternyata di kursor saya ini ada bleeding, itu artinya memang terjadi. Kemungkinan besar ini sudah periodontitis, bukan gingivitis lagi. Itu tentu nggak kita harapkan ya sebenarnya. Umpatan yang dilakukan fit margin menjaga kesehatan biological width dari jaringan periodontal ya 2,84 mili biasanya 3 mili dari puncak tulang itu harusnya terjaga. Harusnya fit margin yang kita lakukan pada saat kita melakukan restorasi ya. Inlay, onlay, mahkota selubung, crown dan apapun tuh harapannya sebenarnya margin gingivanya terjaga, bukan malah merusak. Dan yang terjadi adalah nanti akan dia ada defek tulang di sini. Defek tulang di sini biasanya pasien yang mengeluhkan adalah mulai terasa kepada kondisi akut sakit, bleeding on probingnya positif ya, mudah berdarah pada saat menyikat gigi, dan yang terakhir biasanya juga muncul kegoyangan. Bila memang periodontitisnya bertambah parah dan kehilangan tulangnya juga semakin banyak. Itu ya, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Cukup jelas ya? Saya bisa lanjut. Oke. Saya lanjut ke penyembuhannya ya. Untuk dikatakan penyembuhan perawatan periodontal fase 1 ada dua aspek yang perlu dilihat. Yang pertama adalah secara klinis, yang kedua adalah secara histopatologi anatomi. Klinis kalian bisa melihat kontrol pasien, biasanya kontrol post scaling secara ideal adalah bisa dilihat dari minggu ke-4 sampai minggu ke-6. Karena pada saat itulah proses repairnya sudah maksimal. Reepitalisasi jaringan juga sudah maksimal pada saat itu. Padahal SOP juga kalau untuk pasien BPJS ya, nanti kalau kalian mengerjakan itu adalah 8 hari plus. Itu juga boleh dilakukan saat kapanpun di atas 8 hari. Itu biasanya kita kontrol seminggu, kontrol 2 minggu, atau maksimal 1 bulan. Sehingga bisa dilihat proses repairnya post SRP adalah memberikan hasil seperti ini. Minimal perhatikan tanda kemerahannya, ya, tanda pembesaran gingiva bila memang ditemui pada awal kunjungan. Kemudian cek dengan probe, boleh apakah di probe itu ada bleeding on probingnya. Bagaimana? Apakah masih banyak di semua area, generalize, atau di area tertentu saja atau localize. Sedangkan secara histopatologi anatomi akan ditemui berkurangnya
dominan dari sel radang dan cairan radang. Yang ada adalah dominan dari jaringan ikat sebagai hasil eh, metabolisme, hasil produk repair, proses repair. Ya, oleh karena itu, secara klinis kalian menemui perbaikan-perbaikan itu artinya secara dominan sel radang dan cairan radang tidak memenuhi area tersebut lagi, tetapi adalah isinya jaringan ikat, ya, dan proses repairnya. Saya lanjut ke kapan, bila mana diperlukan terapi rujukan ke dokter gigi spesialis, ya. Dalam hal ini adalah spesialis periodonsia, ya. Jadi kalau untuk treatment yang diperlukan pada terapi fase satu itu biasanya memang ada beberapa borderline atau beberapa poin yang perlu diperhatikan sebagai dokter gigi umum atau GP. Bila mana kita perlu melakukan konsul pada kasus yang lebih rumit atau perlu penanganan lebih lanjut. Ya, biasanya menurut Karansa dikatakan kedalaman pocket 5 mili bisa digunakan sebagai pedoman. Meskipun Karansa tidak mengatakan secara persis exactly kata-kata ukuran ya, 5 mili, 6 mili, 4 mili. Bahkan pada indikasi perawatan kuret pun tidak dikatakan kedalaman pocket tidak melebihi 5 mili. Tidak seperti itu. Tetapi adalah aksesibilitas alat yang kalian gunakan. Apakah itu kuretase, scaling manual, maupun scaler dalam menjangkau junctional epithelium atau dasar pocket. Itulah yang sebenarnya dijadikan patokan indikasi atau tidak perawatan ini. Ya, artinya apa? Kalau gitu kalian ngeproof ternyata dia pocketnya 5 mili, kalian bisa jadikan ini sebagai, oke, ini perlu dirujuk atau enggak, ya, atau cukup di terapi fase satu. Tentunya itu juga perlu pemikiran pada saat kontrol ulang. Karena dikatakan, Karansa mengatakan bahwa kalau pocket 5 mili, artinya sudah sekitar 7 mili bagian yang mengalami kehilangan perlekatan, ya. Mungkin dari gambar ini bisa untuk lebih jelas, ya. Di sini sebagai kondisi ideal seharusnya margin yang kurang lebih fit dengan cemento enamel junction, ya, kurang lebih tingginya margin ideal kan sebatas dengan cemento enamel junction. Tetapi pada kenyataannya kalian akan menemui tidak seperti itu, ya. Bisa dia ke arah koronal sebagai bentuk enlargement atau dia ke arah apikal sebagai bentuk resesi. Bisa difahami ya yang saya sampaikan tadi, karena itu patokan utama yang harapan saya difahami dulu. Nanti sebagai mempermudah kalian pada saat ujian CBT dan OSJ, dan juga sebagai patokan pada saat kalian bekerja sendiri di pasien. Oke, kalau kalian sudah melihat enlargement, berarti hitungannya sudah beda untuk kedalaman pocketnya. Demikian pula pada saat kalian kalau lihat ternyata semua giginya mengalami resesi, tentu hitungan pocketnya juga beda. Pada kondisi ideal di mana margin gingiva atau puncak gingiva harusnya di cemento enamel junction. Ya, idealnya bila kalian melakukan pemeriksaan kedalaman pocket dengan probe periodontal itu harusnya sulcus, ya. Sulcus kurang lebih posisinya di sini. Artinya 2 sampai 3 mili dari margin. Betul? Bisa dipahami? Fisiologis normal tadi sulcus di situ, marginnya di sini, tinggian tulang tuh harusnya kurang lebih sama dengan sulcus. Betul? Karena pada saat kamu ngeprobe, itu jaringan yang mentok itu adalah junctional epithelium yang dilapisi oleh gingiva yang di dalamnya adalah alveolar crest atau puncak tulang. Kita gambar, puncak tulangnya ini adalah setengah apikal. Dari mana ngitungnya? Dari panjang akar, ya. Oke, mungkin ini bisa sedikit difahami dulu karena biasanya soal OSJ, soal CBT adalah hitung-hitungan. Selama as long kalian memahami anatominya dan tahu panjang akar normal dari tiap gigi, itu bisa dihitung. Oke. Jadi dari seperti saya sampaikan tadi, pada keadaan fisiologis atau keadaan bukan patologis, bukan pocket periodontal, harusnya kondisi sulcus itu di sini. Ketinggian tulang juga kurang lebih di sini. Pada gambar ini sudah terjadi resorpsi tulang, puncak tulang. Dia sudah setengah apikal. Setengah apikal diukur dari mana? Dari panjang akar. Demikian yang tadi yang disampaikan di slide sebelumnya. Pocket 5 mili itu adalah sebagai borderline, sebagai tanda petik warning bagi seorang dokter gigi bahwa apakah ini cukup di terapi fase satu atau kita perlu melakukan rujukan untuk dokter gigi spesialis periodonsia untuk terapi lebih advance atau lebih interventif. Ya, seperti itu. Jadi dengan kehilangan, maaf, dengan kedalaman pocket 5 mili, loss of attachment-nya sudah 7 mili. Dihitung dari mana? Dari sulcus. Sulcus kurang lebih 2 sampai 3 mili. Kalau kedalaman pocketnya 5 mili, berarti sudah ada loss of attachment-nya kurang lebih 7 mili. Itu ya.
yang bisa dijadikan patokan bahwa memang sepertinya perlu rujukan ke dokter gigi spesialis. Apalagi kalau poketnya lebih dalam, 6 sampai 8 mili. Tentunya ini akan memberikan hasil treatment yang lebih maksimal kalau terapinya tidak hanya terapi fase satu. Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Cukup jelas ya? Bila ada yang mau ditanyakan bisa untuk raise hand dan unmute ya, silakan. Kemudian faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan suatu rujukan ya. Saya rasa ini juga poin 1 sampai poin ke-7 ini juga saya ambil aja poin pentingnya, tapi di textbook dan jurnal tuh banyak sekali faktor yang juga perlu diperhatikan. Ya, yang pertama adalah memperhatikan keterlibatan faktor umum dan faktor lokal dari kondisi rongga mulut pasien. Seperti saya sampaikan tadi dari anamnesa detail, kita harus melakukan pertanyaan yang data yang lengkap dari pasien. Ya, kemudian yang kedua kita juga melihat atau mempertimbangkan dari gigi-gigi yang terlibat kerusakan jaringan periodontal itu bagaimana dengan panjang akarnya. Tiap gigi dari individu itu tentunya panjang akarnya berbeda. Ya, tidak selalu ideal. Apakah berakar tunggal dan berakar ganda itu panjangnya selalu ideal? Belum tentu. Ya, bila akarnya itu lebih pendek dari rata-rata, itu akan jauh lebih rentan atau mudah terjadi loss of attachment. Itu secara teori, secara logika aja bisa dipikirkan ya. Kalau yang akar panjangnya harusnya sekian, tapi ternyata dia panjangnya cuma separuhnya, otomatis kalau dengan penghitungan sulkus aja dan ada pocket sedikit, pocketnya eh, menjadi 5 atau 6 mili, tentu akar yang gigi akar pendek tadi sudah kehilangan setengah apikal. Paham ya? Seperti gambar tadi ya. Tapi kalau akarnya ideal, kedalaman pocketnya 5 mili, mungkin dia masih punya 2/3 apikal tulang sisa penyangganya. Paham ya sampai di sini? Oleh karena itu dikatakan lebih rentan terjadi loss of attachment atau perlekatan klinis. Kemudian poin ketiga adalah ada kegoyangan yang berlebih. Ini kita mungkin perlu pertimbangkan. Goyangnya berlebih, lebih dari derajat 2, artinya apa? Berarti tulangnya sudah resorb, kemudian maaf, jaringan penyangga tidak bisa mempertahankan gigi tepat berada dalam soket karena ligamennya rusak, jaringan periodontal lainnya yaitu tulangnya mengalami resorpsi sehingga lebih dari setengah apikal mungkin, dan sehingga gigi secara klinis adalah muncul goyang yang berlebih. Bukan goyang yang fisiologis ya. Poin keempat, kemudian kesulitan dalam melakukan SRP saja. Ya, seperti saya sampaikan tadi, tujuan utama scaling adalah menjangkau debridement hingga ke area yang sulit dijangkau, yaitu junctional epithelium alias dasar sulcus atau dasar pocket bila dia sudah rusak. Fungsi utamanya itu. Tapi kalau dirasa oleh operator bahwa alat scalingmu itu tidak bisa menjangkau, kan berarti kita perlu perawatan yang lebih dalam. Berarti kita perlu anestesi, perlu pembukaan area kerja, dalam hal ini adalah flap, atau bedah flap, atau apapun tindakan yang memang diperlukan bukan metode tertutup. Scaling adalah metodenya tertutup ya, tidak di bawah pengaruh anestesi, dan alatnya memang harapannya sudah menjangkau junctional epithelium tadi, dasar poketnya. Tapi pada kenyataannya, poket yang dalam tentu tidak bisa dijangkau dengan mudah oleh alat yang kita gunakan untuk SRP. Sehingga itu bisa menjadi poin bahwa ternyata oh sepertinya ini memang perlu dikonsul ya. Nggak bisa kita melakukan tindakan oleh dokter gigi umum atau GP. Kemudian poin kelima, kalau memang restorasinya sudah tidak bagus ya, itu segera untuk diperbaiki. Usia ya, usia pasien yang lebih tua, tanda petik di atas 45 tahun, memang kita memberikan banyak warning atau banyak pemikiran sebelum melakukan tindakan, terutama bila tindakan itu tindakan bedah. Untuk SRP sendiri maupun kuretase, yang memang kuretase memerlukan anestesi, pada pasien-pasien dengan usia di atas mungkin 50 atau 60 tahun pun kita menjadi warning bagi kita. Ya, perhatikan pasien bahwa tidak ada penyakit-penyakit penyerta. Biasanya memang pasien di atas umur 50 tahun sudah biasa mengkonsumsi obat-obatan contoh seperti obat pengencer darah, aspilat sebagai terapi hipertensi, ya, kemudian amlodipin, kemudian obat-obat lain, obat kolesterol yang tentunya itu mempunyai sedikit ataupun banyak pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap faktor pembekuan darah. Oleh karena itu kita juga nggak bisa semena-mena melakukan cuman scaling. Scaling menimbulkan bleeding kan. Itu tentunya juga menjadi suatu poin kita dalam berpikir dalam ini pasien sudah 65 tahun. Ada
faktor-faktor resiko yang tinggi dibanding mungkin pasien usia 25 tahun. Tapi ingat, pasien muda di bawah 30 tahun dengan kerusakan yang parah, dengan kegoyangan yang banyak, itu juga memberikan risiko yang sama dengan pasien yang usianya lebih tua. Jadi kita memang harus mempertimbangkan banyak faktor ya. Hanya untuk melakukan scaling pun kita juga tidak bisa gampang-gampang langsung oke kita lakukan. Enggak. Tentu kita evaluasi segalanya karena ingat SRP ataupun scaling dan kuretase tetap menimbulkan bleeding atau tetap ada perdarahan meskipun lokal dan minimal di area tersebut. Yang poin ketujuh adalah bila responnya tidak seperti seharusnya, yang seperti kita harapkan. Ternyata post scaling dia tidak reduce kemerahannya, tidak berkurang enlargementnya, ya. Bleeding on probingnya tetap, radangnya tuh masih tetap seperti pada saat sebelum di scaling. Apa ini? Ada apa ini? Ya, normalnya kita dapat anamnesa semuanya baik, kita tidak mendapatkan data-data yang perlu menjadi precaution kita. Data responnya tetap ya, ada apa? Nah, itu yang perlu kita gali lebih lanjut. Mungkin kita memang harus mengkonsulkan atau melakukan pemeriksaan lengkap yang lebih mendetail. Pemeriksaan darah mungkin sebelumnya, atau pemeriksaan apapun yang kita pikirkan untuk ke arah yang tidak memberikan atau unresponsif tadi itu pos perawatan. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Cukup ya, cukup jelas ya. Nggak sulit saya rasa ya. Oke. Oke, ini slide saya yang terakhir ya. Setiap pasien itu berbeda dalam hal perawatan. Timbangan yang disajikan dalam bab ini itu memberikan pedoman atau dasar bagi kita bahwa terapi fase satu adalah terapi dasar. Saya rasa tidak cuma dalam terapi advance berikutnya ke terapi fase 2 atau fase bedah dan restoratif dari tahapan berikutnya dari perawatan jaringan periodontal yang secara komprehensif, tetapi semua perawatan di bidang kedokteran gigi, terapi fase satu ini penting menurut saya. Ya, basicnya pegangannya. Kalian melakukan perawatan ortodonsi, akan melakukan perawatan pembuatan protesa, ya, selubung kron, mahkota kron di bidang konser ataupun apapun, as long as faktor lokalnya tidak kalian kendalikan dengan baik, itu agak sulit ya. Ya, bagaimana dengan fit marginnya kalau ada dia gingivitis? Bagaimana perawatannya akan di orto kalau dia periodontitis? Ya, bagaimana dia akan dibuat protesa dengan baik kalau sadel atau pegangan dudukan tulang alveolarnya dia rapuh karena faktor usia, karena faktor kerusakan jaringan periodontal dan lain-lain. Oleh karena itu, pastikan kalian sudah melakukan terapi fase satu ini sebagai dasarnya, selanjutnya akan memberikan hasil yang jauh lebih maksimal, jauh lebih responsif. Proses repair, proses regenerasi juga akan lebih baik, lebih maksimal. Itu tentu akan memberikan kepuasan bagi kalian sebagai operator dan juga memberikan motivasi yang baik buat pasien untuk tetap melakukan perawatan di kedokteran gigi dan juga di rongga mulutnya. Saya rasa itu ya untuk materi hari ini. Silakan bila memang tidak ada yang ditanyakan, maaf, bila ada yang ditanyakan, saya sambil ngitung berapa ini? 38. Masih kurang dokter dari awal tadi. Iya, 37. Berarti 4 orang ya, Giovanno. Nggih, betul. Saya bisa di info nggak 4 orang ini siapa aja, Giovanno bisa nanti share ke saya aja, WA ke saya. Nanti untuk absen akan saya cek lagi. Minus 3 orang yang KKN kan. Ya, nggak apa-apa. Nanti sambil di follow up aja 3 orang, 4 orang ini siapa. Nanti ya, lihat dari absen ya. Silakan. Siap. Untuk materi ada yang nggak ditanyakan? Ya, saya rasa materinya nggak sulit. Tapi memang sebagai dasar dan basic. Dan menurut saya pemahamannya juga mudah dimengerti. Mungkin saya memberi gambaran aja kalau untuk UTS materi saya ini, saya memastikan bahwa kalian memahami kenapa kalau rujukan ke dokter gigi spesialis itu poin-poinnya seperti yang saya sampaikan tadi. Itu aja. Itu karena nanti biasanya akan sering pada saat kalian melakukan sendiri, kalian kerja dimanapun nanti ya, di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, atau dimanapun dipraktekkan kalian sendiri. Itu sebagai poin bahwa, oh ini tidak bisa sekedar terapi fase satu. Nah, itu dulu yang perlu saya pastikan kalian paham itu. Terapi fase satunya cukup kah? Atau perlu advance? Gitu. Jadi harapan saya kalian sebagai yang sudah mengikuti kuliah ini paham hal itu, poin itu tersebut, poin itu dulu yang utama dibanding yang lain untuk materi terapi fase satu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Sebentar ya.
Dok, mohon izin ternyata yang KKN 4 orang dokter. Oh, 4, bukan 3. Hmm. Giovanni kirim Oh, WA bukan. ke saya, sorry, saya sambil Iya. lihat WA-nya Ah, ah. Giovanni. Saya juga kemarin pikirnya ada 3 di list itu. Ternyata ada satu lagi atas nama Rasya dokter. Masih KKN juga. Di saya, Giovanni kirim Alia Nabilah, Gaitsa Iya. Aureala Anun, Fatina Hmm. Yasmin. Mungkin saya bisa di WA satu lagi namanya siapa yang Iya, KKN. siap dokter. Siap. Dan 3 orang berarti temannya ya. Oh sorry, 38. Siap. Oh jadi 39. Masa baru hadir? Kenapa jadi 38? Berarti 40 orang. Berarti 2 orang yang tidak hadir. Tapi barusan munculnya. Tadi 38. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan share link untuk presensi ya. -4 orang yang KKN dan 2 orang yang nggak hadir. Sebentar ya. Sebentar, sebentar. Berarti izin dokter untuk minggu depan jika Ya. kemungkinan offline lagi di research center, betul ya dokter? Iya, karena memang kalau memang minggu depan tidak ada kegiatan pradik dan lain-lain, em, offline ya kegiatannya sebentar. Siap. Siap dokter. Bentar saya siapkan untuk ke barcode-nya.